يا رب صل على محمد وافتح من القلب كل نور. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua Masjid Riyadhus Shalihin akhina fillah Ahmad Arif mata'anallah bitul hayati, hadirin bersama kita Habib Syahyan, para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, untuk para habaib, guru-guru kita, para alim ulama, bil khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Syekh Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa Syekhuna Syekh Muhammad Dahlan Ihsan, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan al-Jampis al-Kadiri. Juga kita niatkan bagi yang punya hajat dengan keberkahan majlis, Allah mudahkan segala hajat-hajatnya, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya, Allah berikan rezeki yang halal yang barakah, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi salih dan salihah. Ala hadhi niyya wa niyatan salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah kita sampai di halaman 54 ya. Baris ke-8 tuh dari atas ya. Tentang yang syar sekarang ya. Jadi kalau kita ingat ke belakang bahwa
rintangan-rintangan yang membuat kita terganggu dalam ibadah kepada Allah itu, ya Allah kasih kita tentang rezeki. Rezeki ini solusinya harus tawakal, percaya penuh kepada Allah, bahwa sebelum kita mati rezeki kita dapatin semuanya. Yang kedua tentang rintangan akhtar, bahaya-bahaya. Kita punya usaha, punya proyek, ya kita kagak tahu tuh itu masalah apa kagak buat kita. Makanya di situ babnya apa? Kita tafwid. Tadi kalau rezeki tawakal, kalau ini tafwid, kita serahin sama Allah. Kita minta yang terbaik dari Allah. Lalu yang kemarin kita bicara tentang takdir. Kalau takdir kita hanya bisa apa babnya kemarin? Ridho, ya, ridho dengan takdir Allah, walaupun itu kagak enak, ya, enak kagak enak tetap dari Allah, ya. Tapi ketika ditakdirkan yang jelek, kita di situ tetap, ya, ridho karena yang membuat itu Allah, Al-Qadi Allah, ya, bentuknya juga dari Allah, ya, kita harus terima. Nah, tetapi di sini ketika hal yang berbentuk buruk, yang jelek, ya, takdirnya kita terima, ya, tapi kita di sini ada ini berupaya gimana kita menjauh daripada itu. Kalau udah menjauh kena juga, ya, takdir harus kita terima. Nah, ini kita akan ulas, ya, tentang yang syar. Kadang ini berat, tapi juga harus kita terima, ya. Karena semua yang terjadi di alam ini semua tidak lepas daripada fi'ilnya Allah, ilmunya Allah, dan takdirnya Allah. Kalau misalnya ditakdirkan maksiat, ya, dia takdir juga tuh. Tapi kita membenci maksiat, gitu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada man nafa'a bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Sudah ketemu halaman berapa tadi? 54 baris ke atas dari 8, ya. Baris 8 dari atas. Wasyarru, nah, ya. Yajibu alaihi fihi ar-ridha. Ya. Syarr, sebuah kejahatan, keburukan, ya. Yajibu alaihi, wajib alaihi atas kejahatan ini, keburukan ini, ya. Alaihi atas syarr ini, fihi di dalamnya apa? Ar-ridha. Harus ridho, harus nerima, harus tetap senang, ya, bil qadi, kepada Allah yang menentukan, kepada Allah yang mentakdirkan, gitu. Wal qada, dan ketentuannya itu, ya. Wal maqdiya, bentuknya itu. Kita tahu, mohon maaf, ya, ditakdirkan misalnya seperti gini. Ditakdirkan misalnya tahu-tahu keluarga kita ada yang tersesat. Tersesat itu jelek apa bagus? Jelek. Ya. Ketika saudara kita tersesat, itu takdir. Kita nggak bisa nolak, harus terima. Ya.
tapi hati kita nggak suka sama apa? Sama sifat kesesatannya itu. Gitu. Kalau takdirnya cuma dari Allah. Gitu. Ya, nanti di sini diangkat beberapa contoh, begitu. Min haitsu innahu maqdiyun, la min haitsu innahu syarr. Nah, kita ridhonya dari sisi ya itu maqdi, ketentuan Allah, ketetapan Allah, ya gitu. La min haitsu innahu syarr, bukan dari sisi keburukan. Wa kaunuhu maqdiyan. Nah, dan keberadaan takdir itu, dari keburukan itu maqdiyan, sudah menjadi ketentuan Allah gitu. Sudah menjadi ketentuan Allah. Gitu ya. Yarji'u ilal qada wal qadi bil haqiqah. Itu kembali lagi kepada ketentuan Allah dan qadi, Allah yang menentukannya, Allah yang mentakdirkannya. Begitu. Jadi diulang, wasyarr yajibu alaihi ay 'alal 'abd. Kejahatan wajib atas hamba ya, fihi di dalam bentuk kejahatan itu, keburukan itu ar-ridho, ridho kepada siapa? Bil qadi, kepada Allah yang menentukannya, wal qada'i ya, dan kepada ketentuan itu. Wal maqdu min haitsu innahu maqdun la min haitsu innahu syarr. Ya. Kita ridho dari ketentuan itu. Ya. Bukan dari jeleknya, bukan. Ya. Tapi kita ridho dari Allah takdirkan hal yang buruk, hal yang jelek. Sama juga kita ridho Allah kasih kita yang baik. Ya. Nah, itu semua kembali kepada qadi, kepada qada wal qadi bil haqiqah. Wa hakadha kama annaka tardo. Ini contohnya. Terkadang dari teori kalau kita ini bingung, kita ambil contoh. Imam Ghazali luar biasa. Wa hakadha kama ka'annaka tardo madhhabal mukhalif. Nah, ya. Contohnya di sini misalnya seakan-akan Anda ridho, senang kepada mazhab yang bertentangan, yang sesat, kata Anda. Ayyakuna ma'luman laka. Tapi misalnya kita pahami nih apa pemikiran yang bersifat ateisme misalnya, ya, atau misalnya liberal. Ya, liberal itu ayakuna ma'luman laka, ya, kita ridho, oh ternyata ada sebuah pemikiran yang dianut orang liberal. Kan kita memahaminya liberal itu kurang bagus, atau ateis misalnya, atau kufur misalnya, itu kan ada kan, sama ada batil kan, itu ada tuh. Nah, buat kita itu sebagai apa? Sebagai makluman, hanya sebagai ilmu saja. Oh, ternyata ada kufur. Ya kan, lawannya berarti iman. Oh, ternyata ada orang yang ateis, lawannya kagak ateis. Oh, ternyata ada liberal, ya orang kagak liberal. Kan ini. Nah, kita tahu seperti itu sebagai wawasan buat kita. Dengan kita tahu hal-hal yang jelek, agar kita kagak jatuh kepada yang jelek. Tapi Allah takdirkan itu ada batil, ada ini, kita harus ridho. Ya, kan mau nggak mau di alam ini ternyata ada yang jelek-jelek, gitu. Emang Allah ciptakan yang syarr, ada yang khair. Sama juga Allah ciptakan neraka. Punya saya kagak ridho dah kalau bikin neraka, nah, tetap ridho. Tapi bagaimana kita jangan sampai masuk neraka?
Ya, neraka itu jadi maklumat kita, jangan sampai kita berbuat yang sampai masuk ke neraka. Nah, kanaka tardo, seakan-akan tuh seperti contohnya Anda ridho dengan sebuah mazhab, ya, sebuah aliran pemikiran al-mukhalif yang sesat, ayakuna, ya, ma'luman laka, yang mazhab sesat itu menjadi wawasan ilmu saja buat Anda, la ayyakuna madhaban laka, tidak menjadi apa, mazhab kita. Jadi kalau kita tahu ada hal-hal yang bersifat kagak baik, udah, ya, kita asal tahu doang, dan itu apa, kita harus ridho, emang Allah jadikan begitu, ya, sebagai ilmu saja. Kita jangan sampai masuk ke dalam kelompok yang sesat itu. Paham ya? Begitu. Tsumma kaunuhu ma'luman yarji'u ilal ilmi, ya. Kemudian keberadaannya itu, ada ilmu yang sesat itu hanya sebagai ilmu yang kembali sebagai makluman, sebagai wawasan kita, pengetahuan kita. Yarji'u ilal ilmi, kembali kepada ilmu. Begitu. Farridha wal mahabbah innama yakunani bil haqiqah lil ilmi. Nah, adanya ridho, mahabbah, ya, innama hanya saja yakunani bil haqiqal ilmi, keduanya itu bisa terjadi, ada ridha, ada mahabbah, itu karena ilmu, ya, bimadhhabil mukhalifi la bimadhhabi, dengan ilmu, ya, mazhab yang apa, kelompok yang sesat, la bimadhhabihi, bukan, ya, kepada mazhabnya, begitu. Fakadzalika ridha bil maqdiyah, demikian juga, ya, sifat ridho tadi itu bil qadi, dengan ketentuan Allah gitu. Sekarang gini, orang udah ridho nih, Bapak dikasih gaji sebulan misalnya 1 juta, ridho kan, asli ridho tuh. Bapak suruh ngerjain proyek nih 10 juta ya 2 hari, tapi di hati pengen sama Allah minta tambahan, boleh nggak? Boleh. Nah ini, ya, ini wa fa'in qila, jika ditanyakan faradi, ya, orang yang ridho kepada takdir Allah, hal yakunu mustazidan, apakah dia boleh, ya, minta tambahan? Asalnya zada yazidu, tambahan ditambahin sinto istada, jadi minta. Sampai kata ghafaro kan ampunan, kalau istaghfaro minta ampun. Itu namanya kajian dalam ilmu sorob, tambah 1 huruf beda makna, 2 huruf 3 huruf, ya. Saya ada tuh bukunya juga tuh tentang ilmu sorob, ya. Kalau ilmu nahu pakai khatwah, langkah, ilmu sorob pakai nazrah, ya, pandangan. Taib. Jadi apakah orang yang sudah ridho kepada Allah, ya, dia boleh minta tambahan? Nah, gitu, ya. Qila lahu na'am, ya, ya, dikatakan kepadanya boleh dia, ya, abi bisaratil khairi wassalahi dunal hukum, dengan syarat jika dia minta tambahan Allah itu, ya, apa, ada kebaikan, ada maslahah, ya, itu bukan sebuah keharusan. Dunal hukmi, bukan sebuah keharusan. Nanti dicontohkan oleh Nabi ini ketika dikasih susu, fala yukhrijuhu, ya, dzalika, maka katanya orang yang ridho ini dia tidak mengeluarkannya apa, dzalika, itu kembali kepada saranya nih, ai ziyadah, tambahan, ya, minta tambahan. Fala yukhrijuhu, artinya orang yang ridho itu ketika dia minta tambahan tadi, ya, itu tidak mengeluarkannya ani ridho, daripada dia sifat ridho. Itu. Jadi ketika Bapak dikasih oleh,
ya dapat rezeki 1.500 per hari, ya ketika bapak pengen minta tambahan katanya, nah pengen minta tambahan itu zalika itu la yakhrujuhu, tidak mengeluarkan dia anir ridho, dari sifat ridho. Paham? Ini uslub aja tuh. Fala yukhrijuhu, ya. Apa tuh? Zalika. Zalika ini jadi fa'ilnya dari yukhriju. Ya akhraja yukhriju. Zalika ini syarahnya adalah tadi apa? Istizadan mustazidan, ya, minta tambahan gitu. Ai talabu ziyadah, minta tambahan. Jadi minta tambahan, ya, si radhi, orang yang ridho itu dia minta tambahan, tidak mengeluarkan dia anir ridho, daripada sifat ridho. Nah, pemahamannya begitu. Bal yadullu 'ala ridho fa huwa aula. Bahkan menunjukkan itu kepada sifat ridho. Fa huwa aula, dan itu lebih bagus lagi. Ya, lebih tepat lagi, lebih mendalam lagi. Kenapa? Li'anna man a'jabahu syai'un, karena seseorang yang a'jaba atau yang senang lah, ya, yang kagum kepada sesuatu, ya, wa radiya dzalika, dan dia ridho dengan sesuatu itu, ya, istazada minhu, dia pasti minta tambahan dari itu. Ya, gambarnya apa? Bapak dikasih apa? Kue bolu. Kue bolu pas dirasa enak nih. Nah, pengen nambah, ya. Kalau masih ada boleh. Ya. Nah, itu katanya apa? Enggak apa-apa, boleh. Karena sesuatu yang apa senang, ya, karena orang yang li'anna man a'jaba, karena orang yang senang kepada sesuatu dan dia ridho, pasti dong dia, ya, pengen nambah lagi, ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi contohnya nih bersabda, idza hadara, ya, al-laban, apabila hadar, ya, hudir aja, ya. Ini langsung cerita, karena cerita ini apabila atau ketika aja, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hadar al-laban, dihadirkan susu, artinya Nabi itu disuguhkan susu gitu. Kayak saya ini dibawain air putih, nah teh manis. Saya pengen minum ya, dari kemarin pengen jajalin kalau ngeling haji, minum sebentar ya. Belum pernah, lupa mulu. Saya kalau ngaji kelupaan terus saya, udah habis baru mau minum. Tenggorokannya keburu seret. Taib, idza hadara al-laban, ketika Nabi kata disuguhkan susu, yaqulu, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya, ya Allah, berkahilah kami, ya, di dalam pada susu ini, dan tambahkanlah ya Allah. Kenapa? Karena susu itu merupakan makanan minuman yang paling Nabi sukai, ya, paling bagus. Maka ketika Isra Mi'raj Nabi dikasih minuman, ada khamr, ada susu. Nabi milih susu. Dulu ingat banget kata penceramah almarhum Zainul MZ apa? Nabi minum susu aja umatnya masih ada yang mabok katanya. Apalagi Nabi milih. Nah, karena susu itu bagus, baik, dan Nabi suka, Nabi bilang zidna, ya, ya Allah, berkahilah saya, ya, dalam susu ini, dan tambahkan ya Allah. Ya, itu satu doa tuh. Wa fi ghairihi, dan dalam doa yang lainnya Nabi juga pernah disuguhkan juga. Nabi doanya apa?
Allahumma barik lana fihi wa zidna khairan minhu. Ada kata-kata apa tambahannya? Khairan minhu. Ya. Boleh dong. Ya Allah, hari ini Kau berikan aku 500.000 ya Allah. Semoga ya Allah minggu depan 1 juta ya Allah. Nah itu bukannya kagak itu. Ya boleh. Ya. Kenapa? Karena 1 juta lebih daripada 500. Gitu. Dari di atas apa? Jika itu ada maslahah, ya, kebaikan. Jadi doa wa fi ghairihi, dan di dalam doa yang lain ketika Nabi disuguhkan ya yang lainnya, Nabi bilangnya Allahumma barik lana fihi wa zidna khairan minhu. Ya. Karena di sini syarahnya yang pertama, kenapa Nabi minta zidna? Karena itu laban. Ya. Nabi menganggap itu makanan yang minuman yang bagus. Kemudian ketika doanya zidna khairan minhu, ya, saat itu Nabi apa? Artinya mimma razaqtana minat ta'am ghair laban. Artinya Nabi minta makanan yang lebih baik lagi. Misalnya Nabi makan apa? Makan roti misalnya. Allahumma barik lana wazidna apa? Wazidna khairan minhu. Apa kalau ada makan lagi lebih enak dari roti apa? Pizza misalnya. Boleh. Hari ini bapak-bapak ngirimin saya nanas. Saya bilang ya Allah, ya semoga Engkau memberkahi kami dengan nanas ini ya Allah. Datangin lagi sama yang lebih baik dari nanas ya Allah. Durian, boleh, ya. Jadi di sini katanya Allahumma barik lana fihi fil laban, ya. Wa zidna minhu zidna minal laban, ya Allah tambahin lagi susunya ya Allah. Wa fi ghairihi, dan kalau selain laban Nabi doanya apa? Allahumma barik lana fihi wa zidna khair. Kalau susu udah bagus, udah tambahin aja gitu, nggak usah diganti. Nah. Tapi kalau bukan susu yang dikasih, ya Nabi minta yang lebih bagus lagi. Nah, gitu. Ya. Jangan bapak-bapak dah. Bapak-bapak kalau pagi-pagi sukanya dikasihnya kopi apa teh sama istrinya? Susu juga. Enggak, misalnya apa? Sukanya teh apa sup apa ini? Kopi. Hah? Kopi. Katakanlah kopi udah menjadi kesukaan bapak-bapak, ya. Kopi sudah menjadi kesukaan bapak-bapak. Maka ketika dikasih ini, ya, Neng, udah saya tambah lagi Neng, gitu boleh. Nambah lagi tuh artinya apa? Emang dia sukanya mah kopi. Dianterin tato air putih doang. Allahumma barik lana fihi wa zidna khairan minhu. Ya Allah, ya, semoga ada lagi kiriman bukan itu. Semoga istri saya bikin kopi ya. Itu boleh. Wa fi mawdi'in minal mawdi'ain, ya. Dan pada dua peristiwa ini, kadang tadi maksudnya apa? Ketika Nabi disuguhkan susu, Nabi berdoa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Dan cerita yang kedua, ketika Nabi diberikan makanan, Nabi doanya Allahumma barik lana fihi wa zidna khairan minhu. Itu syarahnya begitu, ya. Lam yadullu ala annahu ghairu radin. Tuh. Ya, dua cerita tadi itu yang diangkat ya tidak menunjukkan bahwa Nabi kagak ridho bima qaddarallahu ta'ala lahu, dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadanya, ya, min dzalika, dari susu itu, ya. Payan kulta, jika Anda bertanya
falam yudhkar anin nabi sallallahu alaihi wasallam al-istisna wa syarta al-khair was-salah. Ya. Ini bahasa singkat, pemahamannya begini. Jadi kenapa Nabi kagak minta ya Allah kecuali kata istisna itu kecuali yang lebih bagus lagi ya Allah. Ya, pilihan. Kenapa Nabi kagak bilang begitu? Ya. Falam yudkar, Nabi tidak menyebutkan ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi al-istisna pengecualian. Wasaratil khair dan syaratnya baik. Ya Allah, jika seandainya, Nabi enggak ngomong gitu. Seandainya kopi lebih bagus daripada teh, kopi aja ya Allah. Nah, itu enggak. Nabi enggak gitu. Ya. Itu bahasa istisna atau pengecualian. Ya. Fa'lam anna hadhil umur innama takunu bil qalbi. Ya. Ketahuilah bahwa perkara ini ya, ini adanya di dalam hati. Ya. Wa anna ma yuqalu lil bil lisan ibaratun, dan sesungguhnya apa yang dikatakan dengan lisan, dengan mulut ya, ibaratun an dzalik, itu merupakan sebuah ungkapan dari ma'dzari, itu saranya ma fi qalbi, isi hatinya. Karena lisan ini terjemahnya hati ya. Fala mu'tabira bidzalik bitarki ibaratihi ma'a husnihi bil qalbi. Ya. Artinya fala mu'tabir, tidak dianggap tuh ya, bitarki ibaratihi, dengan meninggalkan ungkapannya ya. Artinya udah enggak usah pakai kata-kata itu. Ma husnihi bil qalbi, artinya sudah sampai kepada hatinya gitu. Jadi pemahaman lagi dibalik nih. Bitarki ibaratihi fal mu'tabir. Ya, tanpa kita ngomong aja itu enggak kenapa-napa. Kenapa? Karena sudah ada di hatinya. Kalau sudah ada di hati, maka yang dikatakan mulut ini katanya udah enggak penting lagi. Ya. Artinya yang penting di hatinya tuh. Begitu. Fa'lam dzalika muqitan, ya. Ketahuilah hal ini muqitan, dengan yakin. Nah, jadi kita ulas sedikit bahwa kita juga dianjurkan untuk ridho kepada takdir yang Allah jadikan itu buruk atau jelek. Ya, harus ridho. Kematian kan jelek, harus kita terima tuh. Ya, kematian jelek. Tadi contohnya pikiran yang sesat jelek, ya, itu takdir. Ada orang ditakdirkan punya pikiran liberal, tapi kita ya berupaya jangan sampai terbawa dalam pikiran itu. Ya, kalau jelek itu takdir, kita ridho, tapi kita kagak masuk ke dalam. Bodohan takdir ya, tapi Bapak jangan mau jadi bodoh. Sarannya belajar ngaji kayak gini ya. Taib. Nah, kita selesai itu ya, berarti ya arut yang ketiga. Sekarang kita masuk ke al-aridu ar-rabi ya. Rintangan yang keempat, asyadaidu wal masaib. Ini maksudnya apa? Rintangan yang keempat ya, daripada rintangan-rintangan yang membuat ibadah kita kagak fokus kepada Allah. Begitu. Jadi kalau tadi berbicara tentang tentang takdir, solusinya adalah ridho.
Sekarang kita bicara tentang asyadaidu wal masaib. Syadaid ini apa? Katakanlah bencana-bencana, musibah-musibah, sama tuh. Syadaid, masaib, hal-hal yang kagak enak dah. Ya. Maka dalam hadis, innamal mu'minu muftannan, sesungguhnya orang mukmin itu hidupnya penuh dengan ujian. Baina khamsa syadaid, sama tuh. Antara 5 hal yang sangat berat banget. Pertama, al-muslim yahsuduhu, ada orang muslim yang hasad, iri, dengki. Kedua, ada orang mukmin yang yubghiduhu, ada orang mukmin sama kita nih mau Islam benci aja. Yang ketiga, apa? Wal kafiru yuqatiluhu, orang kafir musuhin kita. Yang keempat, setan yudilluhu, yudil apa? Menyesatkan kita. 4 faktor eksternal. Yang paling berat 1, wan nafsu tunazi'uhu, nafsu yang terus ngerong-ngerong kita, ya, sampai kita kalah, ya. Wa innama kifayatuha bis sabri, ya, sesungguhnya atau hanya saja solusinya, jalan keluarnya menghadapi musibah-musibah, bencana-bencana, ujian-ujian itu adalah dengan sabar, dengan kesabaran. Ya, banyak banget ininya syarah pembukaannya. Secara ininya begitu. Ya. Bab ini adalah tantangan-tantangan yang keempat yang menyibukkan hati kita untuk ibadah kepada Allah. Ya. Jadi ketika bapak-bapak sedang lagi enaknya mau ngaji, mau ibadah, apa saja bentuknya, dapat musibah, anaknya lah, atau nakal banget, susah diurus. Ya, ada gitu anak nakal ya. Maghrib tong jangan kemana-mana, Isya belajar, dia main-main terus. Habis Isya jangan lupa makan, belajar, tidur, dia begadang sampai subuh. Ada gitu ya. Nanti ujian lagi di kerabat, saudara sama saudara berantem mulu, tetangga sama tetangga hasud iri mulu, ya. Jadi kita nanti menghadapi kondisi begitu, ya. Bagaimana tuh, ya. Itu ketika kita menghadapi begitu, udah sabar aja dah. Tetangga kita ngomongin apa, dia diemin aja, dia, ya. Agak ada habisnya sama tetangga ngomong kayak ini. Memang gue dengerin kagak yang ini, ya. Ya, jadi lanjut. Wa innama kifayatuha bis sabr. Sesungguhnya solusinya adalah dengan kesabaran. Nah, penjelasan syadaid, masaib di sini disebutkan, ya, seperti kita tahu dapat sakit, ujian nih kan, kematian, anak nakal, ya, tetangga ngeganggu mulu, Taib. Fa'alaika bis sabri, maka wajib atas Anda sabar fil mawatini kulliha, ya, pada semua tadi itu, tempat-tempat yang tadi itu, ya, sakit, sabar. Nanti ada lagi sabar nggak harus diem aja, udah sabar udah nggak usah ke dokter, bukan. Sabar tetap harus ada ikhtiar, ya. Udah sabar aja, nggak punya apa-apa di rumah, nggak usah kerja, tunggu aja, salah. Sabar juga harus bekerja, ya, gitu. Wa innama dzalika li amrayni ahaduhuma, ya, sesungguhnya sabar itu kepada 2 perkara. Ahaduha, salah satu daripada keduanya. Pertama, al-wusulu ilal ibadati wa husulul maqsudi minha. Ya. Usul sampai kepada ibadah dan sampai dan mendapatkan maksud daripada ibadah.
Fa inna mabna amril ibadah kulliha ala sabri wa ihtimalil masyaqqati. Sesungguhnya mabna, bangunan atau dasar, sesungguhnya dasar ya perkara ibadah, dasar semua perkara ibadah. Ini ada kuliah namanya taukid ya. Sesungguhnya semua perkara ibadah ya itu dasarnya adalah ala sabri, atas kesabaran. Wahtimalil masyaqqati, dan bisa apa? Mengihtimal, bisa menanggung ya masyaqqat, hal-hal yang bersifat sulit, sukar, berat, payah gitu. Paman lam yakun sabura, barang siapa yang tidak sabar, lam yasir ila syai'in minha bil haqiqah, maka dia tidak akan sampai ya kepada sesuatu ya minha, dari tujuan ibadah, bil haqiqah, secara hakikat. Ya, nanti mau ibadah perlu sabar. Mau maksiat aja perlu sabar. Bapak-bapak pengen nyongkel rumah tetangga, sama nyongkel ada yang lewat, tunggu dulu, sabar. Tunggu sampai dia pergi. Sabar. Ibadah, sholat perlu sabar. Tadi maghrib, kalau bapak-bapak sabar, orang-orang 3 kita 2 rakaat langsung pulang. Ya, sabar. Ngaji kayak gini sabar. Kalau belum selesai jangan berbangun dulu. Jamaah saya bawa ini. Saya terus menggaungkan di mana-mana. Ini saya kanan lagi buku. Kun aliman wa muta'aliman fi wal umrik. Ini hanya bagian saja. Fadlul hudur fi majlis ilm. Keutamaan hadir di majlis ilmu. Orang ngaji kemarin ya, dia kagak paham-paham, tapi dia menjaga muruah majlis, dia kagak ngantuk, dia kagak ngobrol, dia dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah. Makanya saya heran kalau orang kagak pernah ngaji. Ya, barangkali dia masih belum benar ibadahnya, udah nggak apa-apa dah, ngaji, bisa ketutupin. Ya, nongkrong di mana-mana bisa, jadi majlis bisa juga gitu. Ya, di bar-bar di mana bisa, di sini 1 jam aja bisa nutupin itu. Nah, keberkahannya. Kita datang aja ya dari rumah, keluar dari rumah sudah ada rahmat Allah. Baik. Duduk di sini nasibun minha, dapat lagi rahmat, dapat lagi ampunan Allah, dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah. Banyak keutamaan. Ya. Makanya yang udah hadir jangan sampai kagak hadir lagi. Rugi kita. Jadikan apa nih? Ini kan peninggalan Nabi nih, menjadi wiridan kita. Kata Habib Abdul Haddad, yang bagi laka wirdun min ilmin nafi. Kita harus punya wiridan, mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita tambah dekat sama Allah, cinta sama akhirat, tambah tahu akan aib diri kita sendiri. Ini yang kita kaji begitu semua. Ya. Baik, terus. Jadi apa? Paman lam yakun sabura, barang siapa yang kagak sabar, kagak tahan uji lah katakanlah. Ya. Lam yasil ila syai'in minha, maka dia tidak akan sampai sedikit pun kepada tujuan ibadah. Ya, bil haqiqah, secara hakikat. Wa dzalika anna man qasada ibadatallahi ta'ala. Ya. Dan yang demikian itu anna man qasada, bahwa orang yang bertujuan ibadah kepada Allah Ta'ala, wa tajarradalah, dan fokus tuh ibadahnya, murni dia, kagak kenapa-apa, murni. Ya. Muhiqqan, ya, istaqbalathu syadaitu. Nah, muhiqqan pasti itu. Ya. Istaqbalathu syadaidu wa mihanun wa masaibu min wujuhin. Pasti muhiqqan istaqbalathu, hu-nya itu ya
dia pasti akan mendapatkan istiqbal, mendapatkan apa? Syadaidu, berbagai macam kesulitan-kesulitan, wa mihan, ujian-ujian, wa masaibu, musibah-musibah, min wujuhin, dari berbagai macam sisi. Jadi bapak-bapak, ketika bapak-bapak sudah mulai mantapin hatinya, saya harus 5 waktu di masjid misalnya, ya, wah itu makin berat ujian. Ada aja macam-macamnya. Pas mau ke masjid, anaknya tak tahu kejerat pintu, gimana? Mau istiqomah hadirin majlis ilmu, mau jalan tak tahu, macam-macam urusan rumah tangganya, anak-anaknya, keluarganya, tetangganya, macam-macam. Ya. Ahaduha, salah satunya, ya, annahu la ibadata illa wa fi nafsiha masyaqqah. Sesungguhnya tidak ada ibadah illa melainkan wa fi nafsiha, dan di dalam ibadah itu ada masyaqqah, ada rasa beratnya. Ya. Bapak-bapak kan ngerasain tuh kalau sholat pengennya udah buru-buru aja tuh. Ya, ada tuh namanya apa ya? Musyaratun nafs. Pengen buru-buru aja, tong salam udah. Ya makanya habis itu alhamdulillah. Kayaknya terasa sholatnya berat banget. Harusnya habis assalamualaikum sadar dia astagfirullahalazim. Takut yang tadi dia tunaikan banyak kekurangannya. Begitu, menangis. Ya. Kalau yang lain-lain pengen lama gitu. Dia pengen nama Allah, padahal tujuan hidup ini agar kita apa? Menyembah Allah, dekat sama Allah. Kalau udah dekat, udah bagi-bagi semua gampang tuh. Tapi kenapa kita berat? Ya. Paham? Yang pertama, annahu la ibadata illa wa fi nafsiha masyaqqah. Sesungguhnya tidak ada ibadah melainkan di dalam ibadah itu pasti ada masyaqqahnya, yang beratnya, ya. Oke. Apa tuh? Kana ya? Kana apa kana? Kana kullu hadha at-targhibu fihi. Ya. Wa wa'du kana kullu hadha at-targhibi, kana kullu hadha at-targhibu fihi, gitu ya. Wa wa'du thawabi alaihi, ya. Nah, semua targhib ini tadi kan, ini ungkapan tadi kan apa targhib? Sebuah motivasi ini, anjuran-anjuran ini, ya. Di dalam melakukan ibadah ini, wa wa'du thawab, dan dijanjikan pahala-pahala. Kalau kita baik dikasih surga, gitu kan. Kan itu namanya janji Allah, ya. Kalau tadi ini sebelumnya targhib, anjuran-anjuran. Id la yata'atta, ya, fi'lul ibadati illa biqam'il hawa wa qahrin nafsi, ya. Tidak akan datang tuh apa? Berbuat ibadah, melakukan ibadah illa kecuali biqam'il hawa, dengan kita apa? Qam'i itu dimatiin tuh. Apa namanya? Dikalahin hawa nafsunya. Ya, artinya apa? Fi'lul ibadah, melakukan ibadah, la yata'ata, tidak akan bisa, tidak akan terjadi, ya, kecuali kita biqamil hawa wa qahri nafsi. Kita apa? Ya, kita tekan dah tuh hawa nafsunya, wa qahril hawa nafsi, dan kita taklukin hawa nafsunya. Kan toto ada aja. Hawa nafsu kan ajakan yang jelek. Mau ibadah atau pengen, itu harus kita lawan maksudnya. Bapak-bapak nih pengen ngaji nih, ibadah nih. Tengah jalan, ada pasar malam tuh, kegoda tuh. Hawa tuh namanya hawa. Nah, kagak bakal kita bisa sampai ke majlis ini kalau kita kagak apa? Qam'il hawa. Ya, menjaga
hawa nafsu kita tadi. Wa qahril nafs, dan menundukkan nafsu kita. Id hiya zajiratun anil khairi, karena nafsu itu zajirah, ya, menghalangi anil khair, dari kebaikan. Pak, apa Al-Qur'an mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu, nafsu ini, ya, dia terus menerus mengajak kepada keburukan. Sigotnya aja udah semua udah tinggi itu, maka inna taukid, lamnya lam taukid, amirah ammarah, asalnya amiratun, isim apa mufradnya amiratun, amiratan, amirah, itu sighah mubalaghah. Sesungguhnya nafsu itu terus menerus ngajak kepada kejelekan, ya. Jadi apa? Bapak kagak bakal bisa tuh melakukan ibadah dengan baik sebelum mengkamil hawa nafsunya, wa qahrin nafsu. Hiya, karena hawa nafsu itu adalah zajiratun anil khair, menghalangi kebaikan. Wa mukhalafatul hawa wa qahrin nafsa min asyaddil umuri ala insan, dan melawan hawa nafsu. Sekarang sebaliknya nih, wa qahril hawa, dan mengekang nafsu, min asyaddil umur al insan, merupakan apa? Perkara yang sangat berat atas manusia, ya. Udah azan ya? Belum. Taib. Itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama, ya, bahwa kita ini ketika bapak-bapak sudah pengen ibadah kepada Allah, pengen fokus dengan baik, pasti kita akan mendapatkan apa? Ujian-ujian, gangguan-gangguan dari berbagai macam. Yang pertama, katanya ibadah itu sendiri emang berat. Nah, ini bapak-bapak ngaji ini berat kan? Berat nggak ngaji? Kalau udah nggak terasa berat, berarti udah mulai hebat. Hatinya sudah hatinya malaikat ini. Ada orang yang pengen nih ngaji berat. Mungkin ini kitabnya berat kalau dibawa, enteng ya. Pengen melangkah ke majlis itu berat banget. Ada hadisnya tuh, apalagi ngajinya di masjid, ya. Kaki pertama ini apa? Dilangkain, ngapus dosa-dosa. Kiri ngangkat derajat. Kalau kamu katanya melewati taman-taman sorga, maka mampir. Apa taman sorga? Ngaji kayak gini. Miros, peninggalan Nabi, ngaji kayak gini, ya. Begitu. Wasaniha, dan yang kedua, annal abda idza fa'ala al khaira ma'al masyaqqah lazimahu al ihtiyatu lahu hatta la yafsuda alaihi, gitu, ya. Yang kedua, bahwa seorang hamba apabila melakukan kebaikan, ya, mal masyaqqah, ya, dia kerja untuk kebaikan, mal masyaqqah, disertai dengan rasa beratnya, susah payahnya, ya. Apalagi besok nih mau ngaji, besok jadwal ngaji di mana? Di Barokah. Kata anak saya, "Bah, nanti ada bola, bah, PSSI nasional." Jam berapa? Jam 7.30. Oh, masih itu. Itu kok berat itu. Ngaji nonton dah. Ngaji dulu baru nonton, ya. Ketinggalan 10 menit enggak apa-apa. Kita doakan biar PSSI menang itu. Kasihan kalah mulu. Biar maju. Dikit lagi, ya. Jadi apa? Apabila kita melakukan kebaikan, ya, yang disertai rasa berat, lazimahu al-ihtiyatu, ya, lazim apa? Harus tuh dia al-ihtiyatu, berhati-hati, ya. Hati-hati apa? Lahu, baginya, hatta la yafsuda alaihi, agar kagak merusak tuh amal tadi. Nah, rusaknya bagaimana? Wal ittiqa'u
alal amali asyaddu minal amal. Ya, menjaga amal itu lebih berat, ya, memelihara amal itu lebih berat daripada amal. Ya, artinya apa ya? Menjaganya dari riya, dari ujub. Bapak 5 waktu aja ke sini udah berat banget. Udah bisa jaga tuh. Jangan sampai timbul ujub, riya. Ternyata satu RT yang rajin ke masjid saya doang. Ya, ada ya. Wasal itu ini udah mulai enak nih. Wallahu alam bishawab. Semoga berkah, ya, istiqomah dalam majelis ilmu. Udah tua ngapain lagi sih? Ya, masa setengah ngaji maghrib isya agak sempat, nggak ada waktu. Sempat-sempatin agar kita dapat pahala, gugur dosa semuanya. Begitu. Ya, persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pelihara, Allah jaga kita, Allah turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma barik lana wa zid 'alaina. Allahumma barik lana wa zid khairan minhu. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami, kebaikan kepada kami, dan terus tambahin ya Allah pemahaman-pemahaman, ilmu-ilmu, futuhat, bimbinganmu, cahayamu, taufik dan hidayahmu kepada kami ya Allah, agar kami semakin baik menjadi hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.